Hai, selamat malam dengan Heri Yuristin Rifano dari Yuristin Kreatif Indo. Kali ini kita mau bincang-bincang dengan Mas Ade Rai yang sudah tidak asing lagi. Kita sapa malam ini ya. Mas Ade, apa kabar? Mbak, terima kasih udah diundang ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Halo teman-teman. Mas Ade, bincang-bincang kali ini seputar diet ya. Kebetulan kan Iya. saya sedang menjalani diet nih. Iya, bagus. Sudah menjalani diet dan sudah kurang lebih 3 minggu. 3 minggu udah 4 kilo. Jadi selama ini saya mengkonsumsi kebanyakan protein dan karbohidrat sedikit, tapi kebanyakan protein. Kemudian saya juga aerobik 4 kali seminggu, kadang 3 kali seminggu, kadang 4 kali seminggu. Nah, untuk seusia saya yang sudah masih jelita, sudah lolita, sudah 50 tahun ke atas, Iya. bagaimana sih cara diet yang bagus dan olahraga apa yang cocok gitu, Iya. Mas Ade? Iya, baik, terima kasih. Jadi memang sebenarnya satu hikmah yang bisa kita ambil di musim infeksi ini ya Mbak ya, saya rasa adalah bahwa kalau kita bisa melihat betapa memang sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki, menjadi menarik pada saat dia pergi dari kita. Ada sebuah istilah yang mengatakan mencari sehat pada saat dimana sehat masih kita miliki kan menjadi mudah dan murah, tapi pada saat dia pergi dari kita menjadi mahal dan susah. Nah, jadi ini adalah sebuah investasi yang Mbak lakukan tadi adalah satu hal yang sangat baik sekali. Mumpung Mbaknya masih sehat, ya masih punya kemampuan, menyenangkan ketika kita menjadi murid daripada sebuah antisipasi, jadi mudah dan murah. Tapi ketika Mbaknya udah harus sakit duluan, harus tergantung sama obat, apalagi sampai harus masuk rumah sakit baru mau berpikir punya pola hidup yang sehat, nah tentu pasti tantangannya menjadi lebih berat. Nah jadi kesatu kalau kita berbicara mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Nah jadi diet sendiri sebenarnya lebih kepada kayak pengaturan aja. Jadi ada namanya kalau Mbak tahu financial diet, pengaturan keuangan. Tujuannya supaya hidup kita lebih nyaman, makanya kita atur keuangan kita. Nah begitupun juga kalau dalam hal yang Mbak tadi lakukan yang disebut dengan namanya nutritional diet, yaitu adalah kita pengaturan tadi keuangan, ini pengaturan makanan kita. Tubuh kita adalah akumulasi daripada apa yang kita masukkan. Ada 4 elemen daripada diet kalau teman-teman tahu. Satu yaitu adalah sumbernya, apa yang kita masukkan, pilihan sumber menentukan kualitas kesehatan kita. Yang kedua, ya jadi selain dari nomor 1 adalah yang namanya sumber tadi Mbak pilihannya, yang kedua adalah penyajian gitu ya. Yang ketiga itu adalah tadi yang saya katakan adalah jumlah. Jumlah itu harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan yang terakhir itu adalah sebenarnya timing, jadwal. Nah, jadi dari 4 elemen itu, kalau seandainya kita mau memberikan perhatian pada 4 elemen itu, biasanya nanti otomatis tubuh kita nanti akan beresponsi gitu ya terhadap apa yang kita mau. Contoh misalnya, kenapa orang kegemukan gitu ya? Karena pasti salah milih sumber, salah milih penyajian, jumlahnya melebihi daripada apa yang dia butuhkan badannya. Makanya kenapa disimpan? Apakah disimpan di dalam sel lemak ataukah disimpan sebagai gula? Biasanya di otot maupun di liver gitu. Makanya disebut namanya glikogen. Itu yang dikenal dengan namanya jadi cadangan makanan. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau kita berbicara pengaturan makanan, kita berbicara 4 elemen tersebut. Nah dari situlah nanti pelan-pelan nanti kita di obrolan inilah nanti Mbak boleh tanya sama saya kira-kira apa yang sudah Mbak lakukan. Nanti ntar saya coba kasih sedikit masukan. Jadi tadi udah bagus sekali ya Mbak, tadi udah kurang lebih 3 mingguan ya. Udah ada kemajuan yang signifikan, cukup saya rasa itu bagus. Tapi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi pengaturan makanan itu tidak boleh dijadikan sebagai sebuah program, tapi justru yang harus kita lakukan untuk ini menjadi long lasting selamanya Mbak gitu. Jadi terjadi shifting, perubahan perilaku sebenarnya gitu. Nah jadi perilakunya terutama dalam perilaku makan, dalam perilaku gerak juga. Nah, itu kan kadang-kadang agak sulit ya Mas Ade untuk membiasakan menjadi kebiasaan ya, menjadi perilaku. Gimana sih kiat-kiatnya Mas Ade mungkin bisa disampaikan sama teman-teman? Iya, jadi pemahaman itu adalah fondasinya daripada sebuah kepatuhan. Jadi kalau sebenarnya kita bilang sulit, ya mungkin bisa jadi sulit gitu. Tapi kalau kita bilang gampang, ya ternyata bisa jadi gampang gitu. Jadi makanya setiap hari kita bisa memilih opsi cara pandang kita. Kenapa sulit atau gampang itu tergantung daripada asosiasi di kepala kita.
kembali lagi, kalau saya mengatur keuangan saya dengan baik, maka hidup saya jadi lebih nikmat, kenapa tidak gitu. Tapi dalam hal makanan, sekali lagi teman-teman sekalian, tidak tua tidak muda, tidak pria tidak wanita, tidak kaya tidak miskin, uniknya apa yang dimasukkan ke dalam mulut dia bukannya memberikan kesehatan dan kelangsungan, justru memberikan kesakitan dan kegemukan. Nah, jadi oleh sebab itu berarti pasti ada yang salah yang saya masukkan ke dalam mulut saya. Hanya inilah gunanya kita mengatur makanan kita. Dengan mengatur makanan kita, ternyata kualitas kesehatan kita menjadi lebih baik. Nah, ada istilah yang mengatakan sehat itu bukan segalanya, tapi tanpa sehat segalanya tidak bisa diraih. Sehat itu bukan yang utama, tanpa sehat yang utama tidak bisa diraih. Sehat itu bukan tujuan, tapi sehat itu adalah syarat, gitu. Jadi mau kita suka atau tidak suka, kita mau nggak mau harus tetap lakukan itu, karena ada syarat yang harus dipenuhi supaya saya tetap bisa sholat, supaya saya tetap bisa bermanfaat bagi keluarga, supaya saya bisa tetap bisa terus berkarya kan, bekerja kan, mbak harus sehat gitu. Nah, tapi sehat kadang-kadang kita suka semena-mena dengan kesehatan, karena sehat itu tidak punya sense of urgency-nya. Nah, makanya unik kayak saya bilang mbak, ini contoh nih sebagai contoh, kecerdasan kita akan kesehatan yang rendah dibandingkan dengan kecerdasan akan keuangan. Kalau berbicara keuangan, kita disuruh diajarin orang, bangun jam 5 pagi ya, nanti pulang jam 10 malam, nanti kamu bisa punya uang yang banyak, pasti kita mau. Tapi ketika kita bilang nanti kamu biar sehat ya, kamu harus olahraganya yang rajin, atur pola makan kamu ini, kita nggak mau. Karena kita anggap ibaratnya, apa yang bisa saya lakukan 5 menit aja sehari supaya saya bisa sehat katanya, kan gitu. Sama aja kayak kalau kita tanya sama mbak misalnya, pernah nggak mbak bertanya pada orang yang sukses, misalnya pengusaha yang sukses, mbak tanya, waduh pak, saya senang sekali ngelihat bapak, saya tuh kagum mau bapak itu usahanya udah sukses banget ya, luar biasa. Gimana pak, ajarin dong pak caranya supaya saya bisa kerja ya paling 5 menit gitu, 10 menit tapi bisa sekaya bapak, gimana? Itu dia pasti marah nanti sama kita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa untuk mau bisa sejahtera kita harus kerja keras. Nah, jadi persis sama seperti kesehatan itu harus diraih. Nggak bisa kesehatan itu hanya ibaratnya kayak kita bilang, ya deh nanti ada waktu luang ntar saya olahraga, ya nanti dia ada waktu luang ntar saya atur makanan. Tidak bisa. Nah, makanya kenapa hari ini, kenapa unik ketika kita berbicara musim infeksi itu sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, virus atau patogen itu berbicara yang namanya keracunan atau toxicity, dia masuk di dalam kategori yang disebut dengan namanya oportunis. Artinya dia mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang ramah kepadanya. Jadi kalau baik misalnya pola hidupnya tidak sehat, otomatis si virus ini akan mengambil kesempatan. Jadi seolah-olah si virus atau bakteri ini atau patogen ini seolah-olah jadi berbahaya. Tapi ketika dia berusaha untuk mengambil kesempatan kepada tuan rumah yang buruk kepadanya pada saat dimana mbak justru pola hidupnya sehat, akhirnya dia nggak ada nilainya apa-apa. Jadi seolah-olah nuansanya virusnya, bakterinya jadi tidak berbahaya. Nah, jadi di sini bahaya atau tidak berbahaya itu bukan masalah kamu takut atau kamu arogan berani, tapi lebih kepada bahwa tergantung daripada kita akan menjadi tuan rumah yang baik atau baik bagi penyakit atau mau jadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Nah, makanya kenapa ulah perilaku kita yang utama. Nah, salah satu ulah perilaku kita yang bisa kita lakukan, mbak, adalah dengan cara tadi yang sudah mbak lakukan, yaitu adalah ya udah deh, mulai sekarang saya mulai mengatur makanan saya. Nah, sekarang kita bahas soal makanan. Makanan itu ada namanya mikronutrisi, ada makronutrisi. Mikronutrisi itu biasanya vitamin, mineral dan sebagainya sebagai katalis. Tapi yang utama itu adalah makronutrisi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, dari karbohidrat, protein, lemak, kalau saya tanya sama mbak, kira-kira paling banyak masyarakat kita termasuk mbak makan paling banyak yang mana? Karbohidrat, protein, atau lemak? Selama ini sih karbohidrat, betul. Makanya kan betul, paling banyak adalah karbohidrat yang kita makan. Betul. Nah, menjadi tantangan teman-teman sekalian adalah ketika kita konsumsi karbohidrat terlalu berlebihan, nanti akan disimpan di dalam sel lemak. Itu satu. Kedua, yang uniknya juga waktu kita makan karbohidrat, selalu karbohidrat itu temannya sama siapa, mbak? Temannya siapa? protein ya. Enggak, tapi kalau kita biasa makan nasi goreng, mie goreng, mie ayam, mie instan, Iya. kue-kuean, tepung-tepungan, kerupuk, keripik. Nah, itu betul. Nah, itu berarti Saya juga nggak pernah temannya karbohidrat siapa? karbohidrat lagi ya. Ya, temannya karbo adalah si apa coba?
temennya karbo berarti apa? Kalau nasi goreng apa coba isinya? Nasi goreng itu kayak Berarti nasi sama apa? Nasi, telur. Iya, tapi Pak, mayoritas isinya adalah nasi sama minyak goreng. Minyak goreng. Kalau mie instan isinya apa? Ada minyaknya juga. Tepung sama ada tepung. minyak juga. Roti isinya apa? Iya. Isinya tepung sama pakai lagi misalnya Blue Band gitu atau dan Iya, sebagainya margarin betul, ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini temennya karbohidrat selalu lemak. Lemak yang buruk, padahal karbohidrat dan lemak adalah dua-duanya harusnya itu yang disebut dengan yang namanya rasio energi. Nah, rasio energi sama satu lagi di tengah itu ada namanya protein. Nah, uniknya kita dalam makan, kecenderungan kita itu selalu kelebihan karbohidrat, kelebihan lemak, tapi kekurangan protein gitu. Jadi bukannya kita harus makan protein yang tinggi, tapi memang kecenderungannya kita adalah konsumsi protein kita kurang. Karena hampir profil dari semua makanan masyarakat di Indonesia, profilnya itu adalah karbo dan lemak. Betul. Tadi makanya kayak tadi saya bilang, bihun goreng karbo dan lemak, mie goreng karbo dan lemak, Betul. nasi goreng karbo dan lemak, roti-rotian dan kue-kuean karbo dan lemak, apalagi yang lain, termasuk juga bahkan sampai minuman juga itu semua full karbohidrat. Karbohidrat terbagi atas macam-macam teman-teman. Satu ada karbohidrat yang namanya olahan, jadi kayak misalnya kayak tepung, itu kan hasil olahan. Iya. Lalu ada turunannya, bisa jadi mie, bisa jadi roti, bisa jadi kue, bisa jadi kerupuk, bisa jadi keripik. Itu olahan. Nah, ketika semakin diolah, otomatis kandungan kebaikan daripada makanannya itu kan semakin berkurang. Nah, dan semakin berkurang seratnya juga makin rendah, dan pada saat itulah badan mencernanya lebih cepat. Nah, ketika nggak dipakai, disimpan tidak bisa lama. Makanya kenapa akhirnya banyak orang gemuk karena karbohidrat olahan. Nah, karbohidrat olahan yang paling populer itu adalah gula. Gula itu datangnya pun juga bisa macam-macam. Dari gula pasir, bisa juga datang dari gula-gula lain yang tersembunyi. Nah, misalnya kayak tersembunyi itu misalnya paling banyak misalnya kalau dari minuman, pasti banyak di minuman kan gulanya tersembunyi, kayak soft drinks. Gulanya banyak sekali. Banyak sekali. Ya, lalu selain itu juga misalnya kadang-kadang kita konsumsi yang kandungan gulanya tinggi itu kadang-kadang datangnya dari mie, dari roti, dari misalnya dari kue-kuean. Nah, udah pasti ya kayak di Indonesia kan kue tradisionalnya kan bagus gitu. Dari karbohidrat. Iya, tepung dan gula biasanya ya paling banyak. Nah, jadi di situ kita bisa lihat Mbak bahwa jadi kebanyakan karbohidrat itu memang rata-rata karbohidratnya olahan. Kalau karbohidrat yang non olahan itu biasanya dari misalnya dari biji-bijian atau dari pati gitu ya misalnya. Nanti misalnya contohnya kayak nasi. Nah, mungkin kalau nasi merah dia lebih alami. Ya. Tapi kalau nasi putih nasinya sudah diolah, otomatis jadi seratnya lebih rendah. Potensi disimpan dalam sel lemaknya jadi lebih tinggi. Ya. Kayak gitu. Ya kan misalnya kadang-kadang makan kentang sebenarnya udah bagus, tapi nanti kentangnya diolah lagi jadi apa lagi gitu. Nah, padahal makan kentang bagusnya justru pakai kulitnya mestinya gitu, dan kentangnya kalau bisa sebenarnya direbus gitu ya. Jadi kentang itu yang bagus pakai kulitnya ya Mas Ade? Lebih bagus karena seratnya pasti lebih tinggi gitu. Jadi dicuci bersih, direbus, dimakan dengan kulitnya itu lebih atau misalnya bagus, kalau mau dipanggang, dibakar apa boleh. Cuma masalahnya tantangannya ketika dipanggang, dibakar atau digoreng, problemnya adalah kita melibatkan margarin atau minyak goreng. Nah, sedangkan margarin dan minyak goreng adalah dia lemak olahan. Nah, lemak olahan itu artinya apa? Artinya lemak yang alami gitu ceritanya, harusnya kayak minyak kelapa itu lemak alami, minyak zaitun lemak alami, minyak alpukat itu lemak alami, minyak ikan lemak alami, terus kuning telur minyak alami, lemak alami. Nah, lemak yang tidak alami itu adalah kebanyakan minyak-minyak yang berasal dari sayur-sayuran, apakah dari kedelai, dari canola, apakah dari jagung gitu ya. Nah, itu biasanya melalui sebuah proses yang panjang dengan pemanasan yang tinggi, akhirnya terjadi yang namanya kerusakan daripada makanan yang menyebabkan toxicity tadi. Makanya kenapa dikenal dengan namanya, kalau teman-teman tahu, trans fat dan sebagainya. Jadi minyaknya murah sebenarnya, minyak murah, harganya murah gitu, tapi secara kualitas dalam hal kesehatan itu dia akan menciptakan yang namanya inflamasi, karena kandungannya tidak terjadi keseimbangan antara omega 3 sama omega 6. Nah, pada saat itu makanya bayangin teman-teman ya, makan gulanya banyak digabung sama
kandungan minyak yang refined. Iya, jadi refined carbohydrates bertemu mix dengan refined fats, digabung dimakan sama kita, di mana nggak racun masuk ke badan kita. Tapi di sisi lain hari ini kita malah takutnya malah sama hal yang lain. Jadi di rumah kita stay at home, kita kebanyakan berlari justru pada ke makanan. Nah, waktu kita berlari ke makanan tanpa kita sadari kita membuat satu sabotase dengan memberikan racun terus ke badan kita. Belum lagi kalau pria, dia merokok. 2 dari 3 pria merokok. Belum lagi milenial minum. Otomatis livernya yang kerjanya berat. Belum lagi ibu-ibu, bapak-bapak di rumah apalagi ketergantungan obat. Atau bahkan sebagian ada penyalahgunaan obat, itu adalah gula darahnya tinggi, pakai metformin, kolesterolnya tinggi, pakai statin drugs. Lalu misalnya apalagi yang lain, misalnya contohnya kok darah tinggi. Iya, saya tadi darah tinggi, akhirnya pakai obat buat menurunkan tekanan darah. Lalu darahnya kental, pakai pengencer darah, dan selanjutnya belum ditambah kayak kondisi hari ini ketika kita mengalami yang namanya economic illness, social illness, culture illness, sampai akhirnya lead to mental illness sekarang. Nah, pada saat itu akhirnya banyak dari kita menggunakan berbagai obat-obat yang berhubungan dengan depresi. Obat anti anxiety, obat anti depression, obat anti insomnia untuk supaya biar bisa tidur karena nggak bisa tidur karena stres. Nah, kandungan dari obat tersebut nih, mungkin kalau saya ngomong secara teknis ada salah satunya misalnya ya teman-teman ya, benzodiazepin. Itu berhubungan dengan kalau kita ngomongin soal saluran pernapasan, itu paling bahaya kan gitu kandungan itu. Nah, itu di sisi lain saat ini kita butuh badan kita tuh harus sehat. Gitu. Kita harus menjadi tuan rumah yang buruk bagi sebuah kesakitan. Tapi yang terjadi di rumah kita berlarinya ke sana, ke drugging, ke drinking, ke smoking, dan yang paling banyak populer adalah tentunya ke fooding, yaitu adalah tadi karbohidrat dan lemak yang buruk. Nah, jadi akhirnya teman-teman sekalian, kita senang menyalahkan orang lain karena kesehatan kita. Kok kenapa kamu masih di luar sana masih ngumpul? Kok kenapa kamu nggak pakai ini? Kok kamu nggak cuci tangan dan sebagainya? Tapi yang kita semua tidak sadari, sebenarnya hal tersebut tidak signifikan. Yang paling signifikan dalam pada membuat kita akhirnya mudah, akhirnya terjangkit atau akhirnya sakit dan sebagainya adalah karena ulah kita sendiri. Tapi karena kita tidak bertanggung jawab, kita nggak senang kalau seandainya yang disalahin kita. Kita lebih senang menyalahkan orang lain gitu. Jadi ada satu penghiburan diri di sana, tapi sesungguhnya kalau secara psikologis itu sesuatu yang menurut saya nggak baik gitu ya, karena ketika kita sering menyalahkan orang, pada saat itulah sebenarnya kalau kita boleh jujur, orang yang disalahkan maupun orang yang menyalahkan dua-duanya rugi gitu. Jadi badan kita itu terlalu cerdas, Mbak. Jadi makanya kenapa ketakutan dan kecemasan yang kita adopsi dengan mengataskan sebuah kebenaran. Karena kita bilang kan saya benar, kamu salah loh kamu keluar, saya benar loh di rumah. Tapi yang dia tidak menyadari adalah dia memegang sebuah kebenaran, tapi dia mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai gaya hidupnya. Maka apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nah, ini yang paling unik nih. Manusia sebenarnya adalah makhluk kuman. Kita ini makhluk kuman yang dibalut oleh kulit. Loh, maksudnya gimana? Maksudnya gini, saya kasih tahu teman-teman sekalian. Di dalam tubuh kita ini adalah bukan yang disebutnya namanya individual entity. Kita ini adalah komunitas entity. Kenapa komunitas entity? Karena sesungguhnya kalau kita masuk ke dalam tubuh manusia itu isinya itu ada 6 triliun sel. Di dalam tubuh kita itu ada 60 triliun bakteri. Di dalam tubuh kita ada 380 triliun virus. Lu bayangin coba, 380 triliun virus ada di dalam tubuh kita. Tapi di sisi lain kita bilang, oh tapi saya takut virus. Kan lucu, kita makhluk virus tapi kita takut virus. Kita makhluk bakteri, kita takut bakteri. Kita makhluk kuman, kita takut kuman. Jadi makanya nggak nyambung makanya di sini. Karena tidak punya pemahaman tersebut. Nah, cuma apa perbedaannya kuman yang ada di dalam tubuh kita, tubuh Mbak, tubuh saya, dengan kuman yang ada di luar diri kita misalnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kuman yang ada di dalam tubuh kita memiliki satu komando atau yang dikenal dengan namanya unifying principles, what we call sistem syaraf. Nah, jadi sistem syaraf itu atau nervous system itu adalah sebagai komando, command center kita. Dia yang menjadi istilahnya kayak satu komando itu yang akan memberikan instruksi kepada badan. Sel di dalam tubuh kita hanya punya 2 sifat. Tumbuh dan berkembang, artinya kita mencerna makanan, mbaknya jadi tumbuh, mbaknya jadi kuat, mbaknya jadi sehat. Atau dia kalau merasa terancam,
dia akan berproteksi. Jangan tumbuh mbak, jangan ini, pokoknya udah kita proteksi aja. Nah ketika kita proteksi otomatis tidak terjadi pertumbuhan tersebut. Kita makan yang ada di rumah, teman-teman pasti sering kan ketika teman-teman stres atau lagi sedih, lagi marah, lagi kecewa, atau tadi ya lagi senang menyalahkan orang lain, pada saat itu kok perutnya sakit. Kenapa? Karena perutnya nggak bisa mencerna makanan. Padahal manusia mampu menciptakan yang namanya kemampuan untuk mencerna makanan dengan menciptakan yang namanya the strongest acid in our body yang disebut namanya hydrochloric acid. Itu nggak terjadi. Menciptakan keasaman nggak terjadi. Aktivasi enzim nggak terjadi semua. Kenapa? Karena tadi ketika teman-teman tiap hari kerjanya kan menyaksikan berita, menyaksikan sosial media, membaca koran yang semua isinya lebih kepada di satu sisi kan media itu kan tujuannya kan memberikan informasi, data. Ya kalau kita jadikan itu sebagai kewaspadaan boleh. Tapi kalau kita jadikan itu sebagai ketakutan dan kecemasan, nah pada saat itulah si signal itu dia akan mengirim signal, semuanya akan protek. Nah ketika semuanya protek, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Nah ini saya lebih detail lagi nih, nggak apa-apa ya, boleh ya cerita detail ya mbak ya. Jadi sistem arsitek kekebalan tubuh kita, di sini sistem syaraf itu sebagai palang pintunya. Di bawahnya ada namanya innate immune system atau immune system bawaan. Di sini ada namanya interferon yang kirim signal. Di sini ada yang namanya adaptif sistem, daya tahan tubuh. Jadi adaptive immune sistem kita. Jadi ada yang namanya innate immune system, ada yang adaptive immune system. Nah di bawahnya lagi ada namanya gut flora atau gut bacteria. Ini semua hanya bisa bekerja dengan optimal kalau signalnya si nervous system bilang kalau iya tubuh manusia itu tidak selemah yang kita duga. Yuk kita olahraga yang rajin, yuk kita punya penguatan hati, yuk kita punya juga kayak melihat sesama manusia bukan kayak sekarang hari ini saling curiga, tapi kita justru punya rasa bersyukur yang tinggi gitu ya, karena kita sesama manusia dan sebagainya. Jadi ketika tidak terjadi yang namanya kesakitan sosial, tidak terjadi yang namanya kesakitan budaya gitu ya, bahwa kita sesama manusia, yuk kita sama-sama kita bisa istilahnya menghadapi semua tantangan dalam hidup kita. Nah pada saat itulah makanya semuanya bekerja dengan optimal. Tapi kenapa terjadinya dysbiosis, terjadinya misalnya ketidakseimbangan antara yang namanya ibaratnya bakteri yang baik dan bakteri yang buruk, itu semua murni karena disebabkan karena kita ini hidup dengan ketakutan dan kecemasan. Jadi bukan masalah soal objek ketakutan kita. Lo kamu nggak takut ya sama COVID, lo kamu nggak takut ya sama setan, lo kamu nggak takut ya sama miskin, lo kamu nggak takut ya sama orang di yang jaga di pinggir jalan itu. Apapun juga objeknya bisa berubah-ubah. Tapi yang menjadi kesalahan kita adalah ketika kita mengadopsi ketakutan dan kecemasan sebagai gaya hidup kita. Nah pada saat itulah terjadi yang namanya immunodepression. Jadi imunitas kita depres. Nah begitu imunitas kita depres, teman-teman percaya gak? Nanti ada flu, ada apa yang lewat di kita, jadi yang salah udaranya nanti, yang salah teman kita nanti, yang salah akhirnya kok gara-gara ini akhirnya jadi saya kena. Padahal tanpa kita sadari, kita menciptakan secara ibaratnya, ini makanya namanya konspirasinya di sini, yaitu adalah ketika tanpa kita sadari kita membuat satu sabotase dari dalam dengan ulah perilaku kita. Nah, pada saat itulah mbak, makanya kenapa akhirnya kita jadi sakit terus menerus di rumah. Jadi oleh sebab itu nomor satu saya setuju dengan yang baik lakukan sekarang adalah ya udah saya bersedia untuk merubah ulah perilaku saya. Satu, saya melakukan aktivitas dengan cara merubah apa yang masuk ke dalam mulut saya. Tadi mbak lakukan. Jadi tadi saya bilang tadi karbohidrat yang kelebihan, mbak pilih yang alami, yang seratnya tinggi, makan secukupnya. Yang kedua, protein dari katanya protos yang utama, bisa dapat dari hewani, nabati. Hewani bisa dari daging putih, bisa dari daging merah. Mbak kombinasikan, mbak variasikan, mbak rotasikan. Jadi boleh, sekali waktu saya mau tempe, oke. Sekali waktu saya mau ayam, oke. Sekali waktu saya mau ikan, boleh. Sekali waktu saya mau kambing, boleh gitu. Jadi silakan aja. Atau saya mau seafood, boleh juga. Jadi divariasikan semua baik adanya, nggak ada masalah. Hanya penyajiannya itu yang tadi ya, betul. Jangan digoreng dengan minyak yang... Sebenarnya bukan jangan digoreng juga mbak. Sekarang kalau mbak bilang misalnya saya mau makan udang atau saya mau makan kambing, tapi waktu mbak makan kambing mbak bilang atau mbak mau makan telur, gampang aja deh, ada telur putih dan kuningnya, ya. Mbak bilang boleh nggak mas Ade saya makan telur putih dan kuning, saya makannya pakai butter misalnya.
Nah berarti Mbak makannya berarti di situ ada protein dari putih telur dan kuning telur. Dia ada lemak dari kuning telur. Dia ada lemak dari butter. Oh berarti kan itu ada lemak, ada protein tuh, masa ada gimana? Nggak masalah, makan aja. Tapi syaratnya berarti nggak masukin karbohidrat. Dengan nggak masukin karbohidrat berarti lemak yang kita makan tadi dan lemak-lemak itu kan lemak alami semua. Itu jadi akan dipakai sebagai sumber tenaga oleh kita. Jadi Gitu. kalau udah seperti itu nggak usah lagi karbohidrat ya. Saya pagi-pagi kadang-kadang suka makan telur 2, telur rebus tapi Mas Adi. Bagus. Udah gitu udah nggak makan apa-apa. Nggak lagi. masalah. Mbak Jam boleh 10 makan telur nanti baru rebus makan. boleh. Kalau Mbak bilang boleh nggak kalau seandainya telurnya saya dadar, saya omelet, atau saya mata sapi, Mbak bilang saya pakein butter. Butternya harus kalau bisa yang grass fed butter. Grass fed butter tuh artinya dia butter yang berasal dari sapi yang makan rumput, bukan sapi yang makan grain, bukan sapi yang makan ini. Dan ya teman-teman nanti bisa lihat di sana sebenarnya banyak lah kalau di supermarket itu ada banyak. Tapi hati-hati dengan yang disebut dengan butter, kayak di Indonesia namanya mentega, tapi sebenarnya mentega itu kalau di Indonesia itu kandungannya ada butter tapi ada margarin. Nah sedangkan margarin kan yang nggak baik. Butter yang baik. Butter yang bagus. Nah, jadi kalau bisa teman-teman make sure aja, jadi yang butter harusnya. Dan butternya kalau bisa grass fed butter. Jadi artinya butter yang berasal dari sapi yang makan rumput, itu aja catatannya. Dan kalau orang bilang di mana-mana di supermarket yang biasanya di kota di mana gampang dapetin ya. Jadi pakai itu sedikit biar ada wangi. Makan telurnya Mbak makan boleh, tapi syaratnya nggak boleh masuk karbo. Pokoknya intinya gini aja teman-teman sekalian. Kalau lemaknya kita naikin berarti karbo rendah. Kalau seandainya Mbak bilang saya mau makan nasi merah nih, berarti kalau makan nasi merahnya berarti makannya sama apa? Berarti makannya sama ayamnya direbus, ayamnya dipanggang, ya gitu. Jadi kalau kita mau naikin karbo berarti lemaknya harus rendah. Kalau saya berani makan steak itu kan kandungan lemaknya tinggi. Makan steak kadang-kadang Mbak pakai butter juga di atasnya kan kadang-kadang. Jadi lebih enak kan yang butter yang buat steak itu. Boleh makannya, tapi Mbak nggak boleh masukin kentang gorengnya gitu. Nah masalahnya kalau kentang juga balik lagi kata saya bilang, kalau kentangnya misalnya baked potato, kulitnya dimakan bagus nggak apa-apa. Tapi masalahnya udah kentangnya kulitnya dibuang, kentangnya digoreng pakai minyak goreng. Nah jadi goreng udah kentangnya karbonya tinggi, minyak gorengnya nggak bagus, tinggi juga, digabung semua. Bahkan kita jadikan itu sebagai snack. Jadi kayak misalnya kentang goreng. Nah jadi bisa bayangkan kan teman-teman, jadi bukan cuma racun yang kita masukin ke badan, tapi memang akhirnya berat badannya jadi naik gitu. Jadi teman-teman sekali lagi kalau memang bicara kesehatan itu sebenarnya mirip kayak juga bicara kesakitan. Jadi semuanya sebenarnya detail. Tapi kita kadang-kadang suka semena-mena dengan kesehatan seolah-olah, oh gimana ya mau sehat? Oh iya ya olahraga ya. Seolah-olah tinggal olahraga urusan sehat terjadi. Tapi makanan nggak dijaga. Padahal penyebab daripada kesakitan berawal dari makanan gitu. Nah tadi makanya kenapa saya katakan teman-teman sekalian, pemahaman adalah fondasi daripada kepatuhan. Nah jadi kalau kita paham, kita rubah pola perilaku kita, berbagai penyakit-penyakit yang disebut dengan namanya penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif atau penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah kayak diabetes tipe 2, hipertensi, lalu misalnya mungkin akhirnya nanti bisa mengarah ke heart failure atau stroke dan sebagainya. Itu semua sesungguhnya kalau boleh jujur, itu adalah sebenarnya penyakit-penyakit yang dikenal dengan yang namanya is a reversible disease. Penyakit yang bisa di-reverse, dibalik. Penyakit itu nggak bakal kenapa-napa kalau kita bersedia merubah perilaku kita. Jadi penyakit diabetes, kalau diabetes tipe 1 ya nggak berkutik karena biasanya ada nuansa karena faktor genetik di sana. Karena istilahnya pankreasnya tidak bisa menghasilkan si insulin. Tapi kalau kebanyakan dari kita mayoritas adalah diabetes tipe 2. Karena pola makan gitu. Dan kebanyakan karena konsumsi karbohidrat yang berlebihan, akhirnya nanti terjadi yang namanya resistensi insulin karena selnya tidak sensitif lagi terhadap insulin. Nah disebabkan karena apa? Karena ya itu tadi, produksi insulinnya kebanyakan. Kenapa? Karena kebanyakan makan karbo. Makanya kenapa tadi Mbak E bilang, ya udah sekarang saya udah mulai kurangin karbonya. Nah ketika dikurangin karbonya, nah sedangkan kan Mbak kan selalu merasa, iya Mas Ade saya merasa gemuk. Jangan khawatir Mbak, badan Mbak itu ibarat seperti kalau kita bayangin lemari es itu kan ada 2 kompartemen. Ada namanya freezer di atas, ada yang namanya chiller. Nah kebetulan kalau kita bilang saya kadar lemaknya agak tinggi Mas Ade, gimana tuh? Artinya di freezer makanannya banyak.
Nah, tapi di sisi lain dalam indikator kita mau tahu kulkas kita itu atau lemari es kita itu penuh atau tidak, kita nggak pernah mau ngelihat ke freezer, kita selalu melihatnya ke si chiller di bawah. Jadi buka, kosong ya, berarti saya boleh dong beli makanan lagi, makan lagi. Lihat lagi chiller, kosong, boleh ya saya beli makan lagi, makan lagi. Nah, tapi berat badannya nggak turun, kenapa? Karena makanan di freezer nggak pernah dipakai. Nah, justru makanya disinilah gunanya yang namanya puasa, teman-teman sekalian. Jadi ketika kita melakukan aktivitas berpuasa, otomatis pelan-pelan makanan di chiller itu mulai habis, nggak ada. Tapi kita saking egonya tinggi, kita bilang, aduh saya lemes belum makan. Kalau kita jadi kulkas, kita bilang, gimana kamu lemes belum makan? Orang makanan kamu di atas banyak, di perut kita masih banyak. Persediaannya banyak, makanya itu disebut namanya lemak itu adalah persediaan makanan kita. Jadi makanya kalau orang berlemak ya, kalau teman-teman tahu, nggak dikasih makan, jangankan dia nggak makan sehari, dia nggak makan 3-7 hari juga dia nggak kenapa-napa. Sebenarnya ya pasti kuat. Kenapa? Cuman agak lemes sedikit gitu ya. Enggak juga sebenarnya, nggak lemes, tapi lemesnya kan karena pikirannya, Karena pikiran dia pikir. kita. Iya, tapi kalau secara badan itu terlalu cerdas. Betul. Jadi kita nggak perlu mikir, badan yang akan mikir sendiri buat kita. Ya. Jadi begitu dia lihat di chiller kosong, dia pasti akan ngambil pelan-pelan si freezernya. Iya. Makanya kenapa teman-teman sekalian, cara sederhana yang saya ajarkan ke Mbak Ei dan kawan-kawan yaitu adalah satu. Kalau terakhir makan misalnya jam 9 malam, saya bilang yang paling basic, paling gampang. Yuk, sehari kan 24 jam, Mbak. Boleh gak 50% waktu kita sehari jangan masukin makanan. Jadi 12 jam aja yang gampang. Jadi terakhir makan jam 9 malam, berarti paling cepat baru boleh makan lagi jam 9 pagi. Berarti itu 12 jam. Pendekatan puasa adalah pendekatan yang paling sederhana, yang ibaratnya nggak butuh modal, nggak butuh strategi, nggak butuh usaha apa-apa, cuma cukup ibaratnya udah diem aja mulutnya, jangan masukin apa-apa gitu. Itu Nah, pada sangat sederhana sekali seperti itu. dan murah lagi. Iya, betul. Murah. Jadi istilahnya Mbak udah nggak usah ngapa-ngapain aja sampai jam 9 pagi. Kecuali minum ya. Minum boleh. Nah, jadi bedanya sama di bulan Ramadan, teman-teman kan istilahnya kalau ini tuh bukan dry fasting. Dry fasting tuh artinya nggak boleh minum juga. Kalau ini Mbak boleh. Ya. Jadi Mbak bilang, boleh gak saya minum teh hijau? Boleh. Boleh gak minum teh hitam? Boleh. Boleh gak saya minum kopi? Boleh. Boleh gak saya minum susu? Nggak boleh. Boleh gak saya minum sirup? Nggak boleh. Jadi segala minuman yang ada kandungan karbohidratnya, ada kandungan kalorinya, dari gula dan sebagainya, nggak boleh. Tapi kalau minuman yang clear, yang no calories, boleh. Gitu. Nah, jadi sekali lagi, 9 malam sampai 9 pagi. 9 pagi udah boleh makan. Semua orang juga sebenarnya juga kayak begitu, sebenarnya normal. Tapi kalau teman-teman mau lebih cepat lagi, saya bilang, mau gak? Jangan hanya cuma 12 jam. Yuk kita naikin lagi dikit lagi, jadi kita skip makan pagi, kita langsung makan siang. Nah, jadi begitu kita skip langsung makan siang, pada saat itulah berubah porsi makan kita yang tadinya kita biasanya makan begitu kita melek kita makan, baru berhenti makan pada saat kita tidur. Itu kan berarti kita tidur misalnya anggap aja 8 jam, Mbak. Kalau hari 24 jam, berarti kalau kita 8 jam tidur, berarti kita makan itu 16 jam. Betul. Tidak makan cuma 8 jam. Nah, sekarang tiba-tiba Mbak Ai memutuskan bilang saya balik ini yang tidak makannya 16 jam. Jadi dari terakhir saya makan jam 9 malam, baru saya makan nanti jam 12 siang atau jam 1 siang. Itu perubahannya bisa bayangin teman-teman, yang tadinya kita punya saham 60% buat kasih kita makanan, sekarang kebalikannya, selama saham yang 60%-nya justru kita yang nggak makan. Jadi kita cuma makan 30%. Bukankah itu terjadi kemajuan yang luar biasa dengan kayak gitu? Iya, tapi Mas Ade, saya kalau kayak gitu nanti akan lemes, akan gini. Silahkan Anda mau ngomongin apapun, tapi selama perut Anda masih gemuk, kaki Anda masih gemuk, tangan masih gemuk, coba lihat. Nggak bakal kenapa-napa. Justru di situ kita kasih kesempatan biar badan kita memecah energinya itu, biar si freezer secara alami. Jadi itu bagus sekali. Dan percaya atau tidak, Mbak, apa yang terjadi teman-teman? Makanya kenapa saya ngajarinya gradual, bertahap. 12 jam dulu, habis itu nanti 14 jam, habis itu 16 jam. Itu percaya tambah lama badan kita tambah kuat. Kenapa badan kita tambah lama tambah kuat, Mbak? Karena badan kita akhirnya nanti akan beradaptasi. Dia akhirnya selama ini kan dia kan tergantungnya sama gula. Begitu Mbak belum makan, pasti badannya bilang,
bayi minta gula lagi dong, oh iya makan roti, begitu habis makan roti hyperinsulinemia naik, turun dihajar lagi sampai ke bawah, begitu udah habis itu namanya hypoglikemia, lapar lagi, naik lagi, makan lagi, begitu kelar tunggu sebentar 2 jam, udah kelar tenang, lapar lagi, naik lagi, itu namanya kayak roller coaster karena Mbak rely on energinya dari karbohidrat. Energi karbohidrat itu tuh nggak stabil. Tapi kalau Mbak rely on lemak yang Mbak pakai tadi, begitu Mbak nggak makan, tiba-tiba Mbak bingung. Awalnya sih emang lemes ya 1-2 hari. Begitu masuk hari ketiga, masuk hari keempat, kenapa nggak lemes? Persis seperti bulan Ramadan teman-teman sekalian. Betul. Ingat kan Mbak, lagi bulan Ramadan hari pertama, kedua, menyesuaikan. lemes kan? Ya. Nah tapi lama-lama kan nggak lemes. Enggak. Nah di bulan Ramadan kita berapa jam puasa? 14 jam. 14 jam. Ya kan? Terakhir makan jam 4 pagi, baru makan lagi jam 6 sore kan begitu. Betul. Nah jadi maksud saya teman-teman sudah belajar dengan exercise di bulan Ramadan. Kenapa nggak kita lakukan budaya puasa itu setiap hari? Cuma bedanya cuma timingnya aja kita rubah. Nah jadi kita skip breakfast, kita skip aja makan pagi, kita langsung masuk ke makan siang. Mas Ade, pasti ada pertanyaan nih dari teman-teman. Bagaimana kalau yang punya penyakit MAH atau punya diabetes misalnya? Ya itu tadi kan justru semakin teman-teman makannya nggak karuan, nanti problemnya pasti kemampuan badan untuk mencerna makanan jadi lebih berat. Tadi bilang, oh saya punya masalah sama diabetes, loh ini bukankah jawabannya? Justru malah dengan tidak makan malah gula darahnya jadi normal kan? Loh, oh, malah jadi menggunakan penyakitnya malah untuk dijadikan sebagai pembenaran untuk dia tidak mau diet kan jadi salah. Kayak misalnya saya bilang, iya Mbak nanti kalau mau pinter mesti belajar. Tapi gimana ya kalau saya belajar nanti saya jadi pusing, saya jadi tambah bodoh ntar ke belajar. Loh, kok belajar jadi tambah bodoh ya? Belajar jadi tambah pinter gitu. Nah jadi puasa jadi tambah sehat, jadi tambah kuat, jadi tambah fokus, bukannya dibalik gitu. Nah jadi kenapa banyak orang misalnya bilang saya punya masalah dengan MAH, dengan GERD, punya masalah dengan acid reflux dan sebagainya, karena teman-teman makannya sembarangan. Gitu. Dengan puasa justru kita memberikan kesempatan kepada badan ini untuk bisa menciptakan satu kecerdasan sendiri. Makanya kenapa disebut namanya homeostatis. Menciptakan kecerdasan sendiri badannya untuk akhirnya dia pelan-pelan dia akan cari iya ya kita nggak dikasih makan loh sama bayi loh sampai nanti 14 jam bahkan sampai 16 jam. Jadi gimana nih teman-teman nih kita nggak ada tenaga nih. Oh siapa bilang nggak ada tenaga? Itu ada loh lemak yang dia itu ada sini. Bahkan bayangin lemak selama ini yang sering terjadi salah satu yang paling populer yang disebut dengan namanya non-alcoholic fatty liver disease. Jadi penyakitnya disebabkan karena kebanyakan lemak di liver. Nah begitu Mbak puasa dan Mbak olahraga lagi, bayangin tuh olahraga pas lagi puasa pagi kan teman-teman olahraga tuh. Padahal Mbak lagi puasa kan, bayangin pagi olahraga, Mbak lagi puasa. Nah pertanyaannya tenaganya katanya dari mana? Dari lemak yang ada di liver tadi yang jadi masalah, yang istilahnya non-alcoholic fatty liver disease atau dia misalnya alcoholic fatty liver disease karena dia konsumsi minuman yang berlebihan. Gara-gara Mbak puasa dan Mbak rajin olahraga, itu semua lemak tadi yang jadi masalah bagi tubuh Mbak itu semua hilang. Kenapa? Karena lemaknya dipecah. Jadi yang ada rasanya tuh jadi lebih enak. Kita jadi lebih fokus. Kenapa kita lebih fokus tau gak? Pada saat kita puasa kita nggak makan, kita kerja. Kenapa jadi lebih fokus tau gak Mbak kenapa? Karena badannya akan menciptakan satu yang namanya kondisi stres, makanya dia aktivasi yang namanya sympathetic nervous system. Jadi aktivasi itu fight or flight namanya modenya. Dia bilang gini, kita nggak dikasih makan loh, apa yang kita harus lakukan? Nah dia jadi lebih fokus, ayo kita cari cara. Nah dia fokus cari cara. Oh iya ada lemak di badan kita ambil aja lemaknya kita apa. Nah jadi pada saat dimana dia nggak dikasih makan, badannya itu alert, badannya kasih alarm. Nah alarm itu disebabkan karena yang namanya sympathetic nervous system. Cuma positifnya daripada kondisi itu adalah kita bukannya artinya, loh Mas Ade bukannya tadi maksudnya sympathetic nervous system artinya jadi stres, badannya nanti jadi sakit. Beda. Kalau stresnya emosional bener, tapi kalau stresnya secara fisikal dengan cara strategi ini enggak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa nanti jam 1 itu dia buka puasa. Jadi dia nggak masalah, dia tahu oh nanti saya pasti ada buka, ada ujungnya. Beda kalau seandainya teman-teman ibaratnya dipaksa untuk tidak boleh makan dan teman-teman nggak tahu kapan bisa makan. Nah pada saat itulah makanya kenapa lemaknya nggak mau turun. Makanya kenapa sering terjadi keributan tuh dalam pendekatan kayak yang namanya yang disebut dengan namanya restriction calories
sama puasa. Jadi kalau puasa kita tahu bakalan buka, tapi kalau restriction calories, akhirnya kita jadi bingung, jadi gimana nih badan? Akhirnya lemak yang harusnya dibakar nggak mau dibakar, karena lemaknya bilang enak aja saya dibakar, saya nggak mau, kenapa? Nanti kalau kita nggak dikasih makan sama Mbak Ai, selamanya gimana? Lagi stres dia. Iya, dia jadi stres, jadi takut. Nah, tapi kalau ini enggak. Justru makanya teman-teman sekalian, jadi puasa adalah satu strategi yang paling, kalau istilahnya saya bilang bodoh-bodohan, strategi bodoh, tapi hasilnya pintar sekali. Jadi itu cara yang paling mudah, paling gampang. Dan yang kedua adalah nanti pelan-pelan Baik dan kawan-kawan boleh mulai mengatur pilihan sumber-sumber makanan. Wah, kalau karbo saya banyakin sayur deh. Iya. Oh, kalau seandainya saya harus makan lemak, saya jangan makan lemak minyak dari sayuran, saya makan minyaknya yang alami. Iya. Kalau protein, saya kombinasi deh. Sekali waktu saya makan protein yang dari daging putih, kayak ikan, dari seafood dan sebagainya. Kadang-kadang kalau seandainya saya harus makan steak, makan ini berarti saya nggak boleh makan karbo. Iya. Sekali waktu, tapi Mas Ade saya kepengen makan nasi. Ya udah, nasinya nasi merah. Kalau mau karbonya ubi aja Mas, Mbak, sama kentang malah lebih bagus daripada dapat ngambilnya dari karbo olahan seperti misalnya dari roti dan sebagainya. Yeah. Kalau misalnya mau dari roti juga boleh, tapi saya cari rotinya yang misalnya Gandum. whole grain atau whole grain atau itu. Yeah. Jadi artinya si kandungan yang baiknya itu belum dibuang gitu. Karena bisa dicerna dengan baik ya. Iya, jadi ketika seratnya masih banyak, otomatis ibaratnya vitaminnya, mineralnya masih ada. Lalu juga kita makannya jadi nggak terlalu banyak gitu. Tapi di sisi lain kita bisa buang juga gitu. Mas Ade, satu lagi, di usia di atas 50 seperti Betul. saya ini, kira-kira olahraga apa yang cocok Mas Ade? Betul. Olahraga yang paling cocok menurut saya adalah kombinasi latihan pengencangan otot rangka, latihan beban, sama yang otomatis yang pasti yang paling populer yang namanya melatih pengencangan otot jantung. Ya, pengencangan otot jantung itu dikenal dengan namanya, jantung itu kan kardiak atau kardio. Makanya kenapa disebut namanya cardio exercise. Latihan jantung. Latihan jantung bisa di outdoor, bisa di indoor, bisa dengan olahraga permainan, bisa dengan alat bantu, treadmill, sepeda statis dan sebagainya, maupun juga bisa dengan yang terorganisir. Seperti misalnya senam-senam gitu ya. Jadi group exercise, senam aerobik dan sebagainya. Ada yang high impact, ada yang low impact gitu ya. Low impact itu artinya persendian, impact di persendian. Jadi kalau kayak salsa zumba itu high impact. Kalau misalnya kayak aktivitas pilates, aspek fisikalitas dari yoga, asana itu low impact namanya. Nah, jadi kombinasiin aja itu semua, nggak ada masalah. Tapi yang paling penting salah satunya juga sama seperti kita kekurangan protein, salah satu olahraga yang harus dilakukan orang tua adalah yang disebut namanya latihan beban, pengencangan otot. Jadi pengencangan otot itu kenapa dibutuhkan? Karena kalau kita kencangkan tangan kita gini seperti ini, kita kencangkan. Ketika kita mengencangkan otot kita, yang terangsang kekuatannya tulang kita. Nah, jadi semakin otot dikencangkan, maka semakin kuatlah tulang kita. Kebalikannya, orang tua sejak umur 30 tahun ke atas itu nggak pernah latihan pengencangan otot, karena olahraganya cuma kardio lagi, jalan kaki lagi, berenang lagi, naik sepeda lagi. Nah, ketika dia nggak melakukan pengencangan otot, misalnya dia nggak pernah push up, nggak pernah sit up, nggak pernah plank, nggak pernah melakukan squat, lunges gitu, gerakan-gerakan yang menggunakan tubuhnya dia sendiri untuk mengencangkan ototnya. Jadi ketika ototnya dia semakin sedikit, maka otomatis tulangnya jadi lemah. Makanya kenapa osteoporosis terjadi itu karena yang namanya osteosarcopenia atau yang dikenal dengan namanya under muscle. Jadi makanya kenapa orang tua selalu bermasalah dengan tulang itu bukan karena tulangnya yang menua, tapi karena kehilangan ototnya. Makanya disebut namanya under muscle. Makanya kenapa osteosarcopenia itu related ke obesity gitu, makanya namanya osteosarcopenia obesity gitu ya, obesogenics gitu orang bilang. Nah, jadi itu artinya disebabkan karena jadi akhirnya orang jadi gemuk gara-gara ototnya nggak dilatih, tulangnya lemah, akhirnya geraknya sedikit, akhirnya jadi lemaknya naik. Nah, ketika lemaknya naik, kerja jantung jadi berat. Begitu dia serangan jantung, yang disalahin jantungnya. Padahal yang salah adalah ketika ototnya lemah. Jadi usia 50 ke atas, jangankan 50 ke atas, 30 tahun ke atas harus rajin melakukan latihan pengencangan otot rangka. Nah, jadi lakukan latihan pengencangan otot rangka. Kenapa? Karena adalah salah satu jenis aktivitas olahraga yang membakar gula paling efektif dalam waktu yang paling singkat. Jadi kita banyak makan karbo kan tadi, dibakar sama latihan beban.
Latihan beban, kalau otot kita semakin rajin dilatih, semakin terus-menerus dilatih, maka cc di dalam tubuh kita ibarat seperti mobil, cc-nya makin lama makin naik. Nah, kalau cc mobil itu bisa jadi 1000 cc, 2000 cc, 3000 cc, otomatis dia semakin boros bensinnya. Nah, jadi kalau kita punya kemampuan untuk bisa memboroskan bensin kita, berarti kemampuan kita potensi untuk menyimpan lemak kita menjadi lebih kecil. Makanya kenapa kalau teman-teman tahu, saya juga sama baik usianya saya 51 tahun. Nah, tapi kebetulan saya bersyukur dengan rajin latihan beban. Jadi selama 21 tahun terakhir sejak saya umur 30 tahun ke atas, saya tidak mengalami apa yang dialami oleh kebanyakan orang 51 tahun lainnya. Makanya mereka kenapa ototnya lemah, tulangnya lemah, geraknya sedikit, makanya perutnya dari six pack katanya tadi lagi muda, sekarang jadi six man katanya, jadi gemuk gitu ya. Nah, saya tidak terjadi di saya karena saya rajin latihan pengencangan otot rangka. Jadi cc di dalam tubuh saya tetap tinggi, sehingga otomatis akhirnya saya tetap masih bisa melakukan berbagai aktivitas yang dulu saya lakukan pada saat saya muda. Makanya kenapa orang akhirnya jadi memaknai sebagai dia awet muda ya, atau misalnya dia cepet tua ya, dan sebagainya. Jadi bukan masalah orang awet muda atau cepet tua, tapi lebih kepada komposisi tubuhnya, terutama ototnya itu dijaga gak. Jadi makanya saya bilang sama Mbak, yuk kita harmonikan si komposisi tubuh tadi dengan Mbak. Untuk bisa menguatkan jantungnya, Mbak harus kuatkan otot rangkanya. Otot rangka itu jumlahnya 60% di badan kita. Otot rangka adalah otot yang paling boros dalam hal energi. Jadi yang cara paling gampang sederhana teman-teman sekalian, duduk, bangun, berdiri buat melatih kaki. Kalau ibu-ibu nggak kuat, duduk aja di tembok, itu namanya wall sit, cuma nggak pakai kursi, jadi senderan di tembok. Kalau udah makin kuat, duduk di kursi, naik turun, duduk lagi, berdiri lagi, duduk lagi, berdiri lagi. Udah makin kuat, kursinya makin pendek lagi. Udah makin kuat, nggak pakai kursi, bangun berdiri, jadi kakinya jadi lebih kuat. Jadi kuat ya di sini. Betul. Karena kebanyakan kan keluhannya di lutut ya Mas Ya, Ade? kalau kita ngomongin keluhan itu kan sama aja kayak ibaratnya kayak, Mbak, iya ya kenapa ya bulan ini saya nggak punya uang. Ya sekarang kalau kita telaah lagi, pertama kamu sekolah gak? Enggak. Dulu lagi sekolah suka nyontek, iya suka nyontek. Dulu lagi sekolah suka ini, oh iya sering bolos. Jadi masalahnya udah dari malas belajar, habis itu akhirnya nggak punya pekerjaan. Tapi yang dibahas, kenapa ya Mbak bulan ini saya nggak punya uang? Nah itu persis kayak tadi, kenapa ya lutut saya sakit? Obat apa yang saya bisa pakai buat lutut? Pertanyaan saya, loh Mbak dulu kan lagi gadis beratnya 40, sekarang beratnya udah di atas 60 atau bahkan 2 kali lipat. Nah wajar gak kalau membayangkan kenaikan berat badan kita kalau diasosiasikan dengan sebuah barang misalnya galon gitu, air yang 19 liter itu kurang lebih 20 kg. Bayangin kita bawa 2 galon gitu, 1 galon aja udah berat, kita bawa 2 galon. Pertanyaannya, membayangkan kita pegang galon, itu berat gak di lutut, berat gak di pinggang, berat gak di leher, berat gak di tangan, berat gak di persendian. Nah kita udah bisa jawab, ya tentu berat. Jawabannya adalah apa? Bukan salah lututnya, tapi galonnya tolong diturunin. Nah jadi cara menurunkan galon yaitu adalah tadi satu, puasa, dan yang kedua Mbak yuk kencengin otot-ototnya supaya biar tulangnya semakin terangsang. Akhirnya pada saat itu geraknya Mbak yang tadinya bangun juga susah, lemas kan, tapi gara-gara Mbak rajin latihan sama anak nih, wah diajarin ayo plank gitu kan, disuruh gerakan-gerakan yang sederhana. Jadi sekarang lebih ringan loh rasanya. Tadinya kan berat sekali ya. Mbak kenapa lebih ringan? Karena pertama otot Mbak jadi lebih kuat, kedua berat Mbak pelan-pelan kan turun. Nah, jadi bayangin nanti teman-teman sekalian, beratnya tambah turun, ototnya tambah kuat, ya gimana nggak badannya tambah lincah, tambah gesit kita yang merasa ringan ya. Iya, jadi semakin tua Mbak, kita justru kebutuhan kita untuk merubah ulah perilaku kita harus semakin besar. Bukannya kebalikannya teman-teman, semakin tua obatnya semakin banyak. Nah itu yang terjadi kan? Karena obat itu adalah, kalau berbicara kata medikasi itu, dia hanya menekan gejala, tapi dia tidak menyelesaikan akar permasalahannya. Jadi Mbak cuma dibilang pokoknya hari ini biar nggak sakit aja, pusingnya seolah-olah tidak ada, gula darahnya seolah-olah normal, tekanan darahnya seolah-olah dibuat normal, tapi dia tidak menyelesaikan akar permasalahannya, dia hanya menekan gejalanya saja. Jadi dia memanage, atau kalau istilahnya kalau orang bilang itu dia hanya suppress symptoms, tapi yang di-manage adalah disease-nya.
tapi root of the cause, akar permasalahannya tidak dibereskan. Dan yang paling bahaya dengan medikasi teman-teman sekalian adalah kerja liver kita jadi berat. Makanya liver itu kan tujuannya kan detox. Ya. Nah jadi semakin racun terus diiniin, jadi dia harus detoxic gitu, yang datang dari banyakan obat. Nah makanya kenapa kayak saya katakan tadi, teman-teman sekalian, yuk nasib kesehatan kita di tangan perilaku kita. Termasuk juga di musim infeksi ini, meskipun penyakit itu akan selalu datang. Hari ini dengan berbagai varian, model, nomor 19, besok jadi 20, besok jadi 21. Yang satu datangnya dari Cina, nanti besok lagi dari India, besok nanti dari Inggris, besok lagi nanti dari Brunei, besok lagi dari mana. Silahkan aja teman-teman, kalau Tapi kita yang hanya penting kitanya ya, betul, pertahanan diri kita betul, ya yang paling persis penting. seperti kecerdasan kita akan keuangan. Mbak Ai dengan karirnya sebagai wanita karir yang sukses, punya karir yang baik di sebuah perusahaan yang baik, lalu sekarang juga punya mulai terjun ke kegiatan usaha, ya kan, dan sebagainya. Sekarang saya tanya, harga gula bisa naik nggak Mbak? Bisa. Harga bensin bisa naik nggak Mbak? Bisa. Harga beras bisa naik nggak Mbak? Bisa. Ya tapi Mbak nggak ada yang bisa Mbak perbuat. Pokoknya saya mandiri aja dalam keuangan saya, sehingga saya punya kemampuan untuk men-take care semua kenaikan dan penurunan si harga itu tadi. Jadi teman-teman sekalian, ibaratnya kita dalam hidup kita selalu akan menghadapi yang namanya stres, problem selalu. Kita dalam hidup selalu akan menghadapi yang namanya penyakit. Tapi tergantung daripada bagaimana kita merespon terhadap hal tersebut. Makanya kenapa yang saya bisa sampaikan sebagai penutup adalah, di satu sisi mungkin kita sibuk dengan yang namanya protokol sehat proteksi dari luar, silahkan kita lakukan, tapi yang lebih utama yang harus kita lakukan adalah yang disebut namanya protokol sehat proteksi dari dalam. Keimunan dan keimanan adalah justru itu yang kita fokuskan, maka nanti yang terselenggara adalah keamanan. Ya. Tapi kalau kita sibuk dengan keamanan, dengan protokol dari luar, dengan mengindahkan protokol dari dalam, dengan mengindahkan keimanan dan keimunan, mau sampai kapanpun hal ini nggak akan terjadi. Makanya kenapa seperti hari ini yang terjadi, ya dengan kebijakan yang tanpa evaluasi, maka otomatis kita akhirnya hanya sibuk menyalahkan yang salah masyarakatnya, yang salah penyakitnya, oh ini mutasinya terus berkembang dan sebagainya. Akhirnya kita helpless, tidak punya kemampuan untuk istilahnya menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian, we need to take ownership daripada kesehatan kita, daripada nasib kesehatan kita ada di tangan diri kita sendiri. Baik, aduh terima kasih banyak Mas Ade, luar biasa ya teman-teman. Kali ini bincang-bincang dengan Mas Ade mungkin kita bisa ambil manfaatnya. Jadi kita yang pertama memang harus menjaga kesehatan diri ya Mas Ade ya. Kemudian juga makanan harus diperhatikan, asupan makanan jangan sampai terlalu banyak karbohidrat dan lemak ya, jadi tertimbun dalam tubuh kita. Nah, rupanya cukup sekian bincang-bincang kali ini Mas Ade, terima kasih. Semoga bermanfaat, tentunya bermanfaat bagi kita dari The Parlor Bandung. Selamat malam kami ucapkan, terima kasih Mas Ade. Silakan mungkin mau say ini Ya, kepada terima kasih teman-teman. buat teman-teman, semoga bermanfaat informasinya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk berbagi. Ya, terima kasih Mas Ade. Sampai jumpa.